Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, bentar lagi kita TO1 ya. Oh iya, kita langsung aja. Ini kita akan membuat latihan untuk pra TO1. Nah, nanti jawabannya dicentang sendiri ya. Ini Bapak ada karena untuk memberikan cepat. Nanti kalau kamu nulis itu, oh ini 1B, tapi kamu harus ngebuat sendiri jawabannya atau ngecoret sendiri. Dan filenya nanti Bapak cantumkan di bawah ini ya, dicantumkan di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW yang artinya menyampaikan adalah yaitu ini adalah tabligh. Ini menyampaikan ya, artinya kebijakan Khalifah Rasyidin yang masih digunakan sebagai pedoman bagi kaum muslimin sampai sekarang adalah ini dia yang jawabannya, menetapkan tahun Hijriyah. 2B. 3 itu jawabannya B, ditindih dengan batu besar. Langsung aja deh. Ketabahan dari sahabat Bilal bin Rabah yaitu ketika dianiaya oleh majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf dengan ditindih batu besar. Kalau yang lain ditusuk sampai meninggal, ini enggak meninggal ya. Enggak meninggal. Kita lihat yang B, menyerahkan seluruh hartanya, ini enggak punya harta Bilal. Dijemur di tengah teriknya matahari, ini benar tapi tidak sampai meninggal. 4, kita langsung ke 4. Semasa kecil Nabi Muhammad dikenal dengan panggilan Al-Amin. Al-Amin artinya terpercaya atau dipercaya. Oke, yang paling tepat adalah C, orang yang dapat dipercaya. 5, perilaku yang tepat sesuai dengan sifat fatonah. Ingat fatonah ya, fatonah itu sidik, amanah, tabligh. Fatonah itu cerdas, cari clue yang membuat ini keputusan yang cerdas. Oke, ini jawabannya adalah D ya. Kita lihat dulu, pemberian sisa uang belanja ketika disuruh ini menyampaikan ya, amanah nih. Berani meminta maaf kalau hal yang salah, ini ini gentleman atau masih sifat juga Nabi. Sidik benar ya. Selalu mengatakan hal yang sebenarnya, ini benar juga dan tidak melebih-lebihkan. Ini berarti sidik amanah. Selain sidik dia juga amanah. Dan yang paling tepat adalah ini, cermat dan penuh pertimbangan dalam memutuskan permasalahan. Kita langsung ke fokusnya saja ya. Oke, mohon maaf nih ketutup. Oke, 6. Salah satu pembinaan Nabi kepada masyarakat Madinah adalah dalam bidang ya sosial pada saat itu di Madinah ya. Jasa ini usaha belum ada, maksudnya usaha jasa ya, JNT belum ada nih. Transportasi ini masih belum dibicarakan. Pembangunan tata letak kota masih ini, apalagi. Nah, yang paling utama pada saat itu adalah sosial. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu 7. Salah satu dari isi perjanjian Hudaybiyah yang benar adalah, nah kalau yang A ini harusnya 10 tahun ya. 10 tahun. Rasulullah dan para sahabat boleh melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Ini salah, bukan tahun ini, tahun depan. Yang benar adalah D, C ya. Dua belah pihak diberikan kebebasan mengadakan perjanjian dan persekutuan. Ya, itu benar, ini benar. Kita lihat D. Orang kafir Quraisy boleh masuk Islam walau tanpa izin walinya. Ini harus justru. Harus. Ini salah. Oke, 8. Salah satu yang dilakukan pasukan muslimin ketika Fathu Mekah, yang dilakukan kaum muslimin ya, apakah menganiaya penduduk? Ini salah. Menjarah harta benda penduduk? Ini salah. C, menghancurkan berhala. Ini tujuannya. Tujuan utama adalah menghancurkan berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya. Apalagi ini D, merayakan pesta kemenangan. Nabi Muhammad tidak pernah merayakan pesta kemenangan. Ada juga melakukan syukuran. Jadi jawabannya adalah C. Langsung saja ya. Yang ketinggalan lihat itunya tuh, yang ada double. Nanti kamu bisa download di bawah ya. Kita langsung ke 9.
Teriakan juru bicara Nabi Muhammad SAW agar masyarakat tetap aman ketika penaklukan oleh umat muslim, yaitu barang siapa yang menutup pintu maka akan aman. Ini betul. Oh, ini kecualinya, cari yang kecuali. Kecuali, ini harus ada kecuali. Ya. Ini siapa yang menutup pintu maka aman-aman, betul. Barang siapa yang memberikan hartanya, ini Nabi Muhammad bukan menjara, ini yang salah. Berarti yang salahnya, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka akan aman, ya ini betul. Pada saat itu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Dan D, barang siapa yang memasuki masjid maka akan aman, ini betul juga. Ya, berarti jawaban yang salah adalah B. Kita 10 dan 11. Pada saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar melindungi dan mendampingi Nabi Muhammad SAW sampai kakinya disengat hewan berbisa. Kejadian tersebut berada di ini, Gua Sur. Ya, Gua Sur. 11. Sahabat yang diberikan gelar Abu Hafes. Ini Abu Hafes itu karena tegas. Kalau Al-Faruq ini pembeda. Ini dua ya. Ini Umar bin Khattab punya dua, Abu Hafes dan Al-Faruq. Kita langsung ke 12. Sahabat yang menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW dan mempunyai gelar Dzunurain. Dzunurain ini adalah dua mata bercahaya, dua mata yang bercahaya, yaitu Utsman bin Affan atau khalifah yang ketiga. Dalam perang Tabuk, sahabat yang menyumbang 1000 dinar, 70 ekor kuda, dan 950 adalah Utsman masih. Karena Utsman pada saat itu adalah saudagar kaya, ya. Oke, sekarang ke 14. Biasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapat gelar radhiyallahu anhu, namun berbeda dengan satu sahabat ini. Ia mendapat gelar karamallahu wajhah. Sahabat tersebut adalah Ali, karena Ali tidak pernah melihat kemaluan dirinya maupun kemaluan orang lain. 15. Salah satu sahabat yang sedari kecil sudah belajar dan masuk Islam, yaitu sahabat ini paling bontot nih. Bukan paling bontot, paling sahabat yang keempat ya, Ali bin Abi Thalib. Kita ke 16. Khalifah yang pertama kali membuat sistem keuangan ini Ali ya, karena Ali cerdas, dia mempunyai kemampuan untuk memprediksi, sehingga membuatlah mata uang. 17. Selain sebagai ulama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini dia mempunyai keahlian dalam ahli irigasi dan tata negara. Jawabannya A. Sekarang 18. Di sini 18. Alasan Sunan Maulana Malik Ibrahim dakwah ke Pulau Jawa ini ada perintah nih dari Sultan Mahmud. Nah, ini jawabannya. 19. Sunan yang disebut juga bapak para wali adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya. Sunan Giri bukan. 20. Pondok pesantren pertama, ya, pondok pesantren pertama yang ada di Nusantara adalah di Gresik, yaitu oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah B, Sunan Gresik. 21. Ayah dari Sunan Ampel ini Syekh Ibrahim Al-Samarkandi. Ampel, Ampel Syekh Samarkandi. Ini sama ya, Syekh Samarkandi, Samarkandi. Di sini aja Samarkandi. 22. Huruf pegon ini Ampel. Oh iya benar, Ampel ya. Sunan Ampel, pegon itu khusus dari Sunan Ampel. Dan 23. Moh amin, moh main, moh ngombe, moh maling. Nah, ini dari Sunan Ampel, masih Sunan Ampel. Ya. Terus 24. Joko Samudro nama asli dari ini Sunan Giri.
Joko Samudro Sunan Giri. Oke, hapus dulu. Kita masuk ke 25. Tembang Dolan Anak yang berjudul Cublek-Cublek Suweng, ini dari Sunan Giri. Ya, 26. Selain menjadi pendakwa, Sunan Giri juga menjadi sebagai, nah ini dia. Sunan Giri sama Sunan Gunung Jati ya, menjadi raja. Raja. Syekh Makdum Ibrahim adalah nama asli dari ya Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Sunan Bonang. 28. Tombo Ati adalah tembang karya. Tombo Ati adalah tembang karya dari Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang. Nah, imam resmi pertama kali Kesultanan Demak adalah Kesultanan Demak adalah Sunan Bonang. Raden Qasim adalah nama kecil dari Sunan Derajat. Selanjutnya 31. Pesantren Dalam Dawur, ini pesantren yang dibangun oleh Sunan Derajat. Ini yang selanjutnya. Dua. Berilah tongkat kepada orang buta, ini Sunan Derajat. Jadi kita harus menuntun orang-orang yang tidak bisa melihat, atau dalam konteks ini adalah yang buta ilmu atau tidak berilmu. 33 proses dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu dengan ini gampang ya, media kesenian budaya lokal, ini materi PTS. 34. Selanjutnya, Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan kenegaraan dan kemasyarakat sehingga ia sering dijadikan, ini dia, penengah konflik internal dalam Sultan Demak. 35. Raden Ja'far Shadiq ini Kudus. Ja'far Shadiq ini Kudus. Sunan Kudus. 36. Murid Sunan Kudus yang menjadi penguasa Demak adalah Sunan Prawoto. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Sunan Prawoto. 37. Selain menjadi pendakwa Sunan Gunung Jati, ini dia. Raja. Jadi ada 2 ya tadi ya. 38. Di antara sebab-sebab kaum muslimin dianjurkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Ini dianjurkan hijrah ke Habasyah karena apa? Diperlakukan buruk serta disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Ini alasan yang paling tepatnya. Ini bagian D-nya mana nih ya? Kok nggak ada? Kalah. Nggak apa-apa. 39. Pada saat dianiaya oleh penduduk Taif, Nabi Muhammad tidak marah atau dendam, justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Hal ini menunjukkan ini keluhuran budi pekerti ya. Kelemahan Nabi Muhammad nggak lemah, kesombongan Nabi Muhammad apalagi nggak sombong. Ini keluhuran. Jadi kalau misalkan dia diperlakukan jelek, maka perlakukanlah dengan baik. 40. Sahabat dengan sifat dan sikap keperwiraannya Nabi Muhammad SAW mau menerima saran dari para sahabat. Sebagai contoh, Nabi Muhammad mau menerima usulan dari para sahabat untuk membuat parit sebagai pertahanan kaum muslimin dalam perang Khandaq. Sahabat tersebut bernama yaitu perang Khandaq atau kuncinya yaitu Salman Al-Farisi. Itu ya. Kita cek masih ada lagi. Oh, ini udah habis. Nah, itu dia pembahasan dari latihan soal TO Prateo 1 SKI untuk kelas 6. Semoga bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.